Welcome to TAC Service. Shalom teman-teman. Jadi sebelum kita mulai ibadah online hari ini akan ada beberapa pengumuman yang aku sampaikan. Yang pertama, buat teman-teman yang mungkin belum join call, boleh menghubungi nomor yang tertera di layar kalian. Nah, yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan diakonia dan perpuluhan, boleh mentransfer ke rekening yang tertera di layar kalian. Udah gak sabar kan teman-teman buat ikut ibadah online hari ini? So see you at the service and God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah, terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh
dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman TAC, balik lagi di ibadah online kita hari ini. Aku harap kalian tetap dalam keadaan yang bersukacita teman-teman. Dan sebelum kita mulai untuk ibadah online hari ini, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu ya Bapa yang gak pernah berakhir buat kehidupan setiap kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, walaupun kami baru bisa beribadah secara virtual ya Tuhan, tapi kami tetap bersyukur Tuhan, sebab kami tahu ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ada dimanapun kami berada ya Tuhan. Biar pujian kami, penyembahan kami Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Cara untuk
Sembah Dia, oh Dia Bapa yang baik. Segala hormat bagimu, segala pujian kami bagimu. Oh Kau Bapa yang setia, terima kasih Tuhan. Haleluya, oh syukur bagimu. Tiada sepertimu Yesus. Oh shikinalaralabo shande, shikinalaralaba shande. Bagimu segala hormat dan syukur. Oh ya laralabo, shikinalaralaba shande. Tuhan, sebab kami tahu ya Tuhan, Kau Allah yang setia ya Bapa, Kau Allah yang gak pernah meninggalkan kami ya Tuhan di setiap musim hidup kami ya Tuhan Yesus. Katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami ya Tuhan Yesus. Nyata di sepanjang hidupku.
sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan, biar kami boleh mengerti ya Bapa, dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh jadi berkat ya Tuhan bagi sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semua, kembali lagi ketemu sama saya Chris. Pada kesempatan kali ini, minggu ini, saya kebagian giliran untuk sharing lagi. Saya sangat ucap syukur, saya sangat berterima kasih karena saya bisa sampaikan kebenaran Tuhan pada hari ini ke teman-teman semua. Gak berasa teman-teman, kita sudah hampir masuk ke penghujung tahun ya. Kita ibadah online dari bulan apa ya? Dari bulan Maret mungkin ya, Maret atau ya sekitar Maret ya. Gak berasa sudah berapa bulan kita jalanin, dan sekarang kita sudah di bulan November, yang dimana 1 bulan lagi itu berarti merupakan bulan terakhir di tahun ini, dan setelah itu kita ganti tahun ya. Nggak berasa waktu begitu cepat gitu jalan teman-teman ya. Apa kabar teman-teman semua? Gimana dari bulan ke bulan, gimana keadaan kita? Apakah semakin baik? Apakah semakin buruk? Teman-teman, saya berdoa supaya teman-teman semua senantiasa dalam keadaan baik-baik, tapi ya teman-teman ya gitu. Oke, kita punya tema bulan ini yaitu Living His Word gitu ya, menghidupi firman gitu. Dan minggu ini minggu yang ketiga, saya akan membawakan subtema yang berjudul iman yang timbul dari firman gitu ya. Oke, langsung aja yuk kita mulai teman-teman. Kita buka dulu yuk di Alkitab kita di Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Gitu ya. Sekali lagi biar saya bacakan buat teman-teman semua. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Teman-teman, nggak dipungkirin sekarang-sekarang ini setiap kita terkena dampak dari COVID gitu ya. Yang awal-awal nggak berasa gitu ada COVID, cuma ya tahu doang gitu ya. Tapi nggak ada dampaknya sama kita. Perlahan-lahan dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu gitu, kita lama-lama berasa juga gitu dampaknya gitu ya. Saya pun begitu dulu. Pas awal COVID gitu ya, saya juga nggak berasa, kayaknya nggak berdampak apa-apa gitu. Everything seems normal gitu ya. Tapi dari minggu ke minggu, berjalannya waktu, bergulir gitu, dari waktu ke waktu, lama-lama berasa juga gitu ya. Untuk saya yang di dunia perdagangan gitu kan berasa gitu, omset menurun, sepi, segala macam, lama-lama berdampak juga gitu ya. Saya percaya setiap kita pasti terkena gitu dampaknya dari COVID-19 ini gitu ya. Nah, karena ada yang terjadi gitu ya, dan kebanyakan saya percaya mungkin gitu ya, overall kebanyakan hal-hal yang nggak enak gitu ya, hal-hal yang bikin kita nggak nyaman, hal-hal yang kita nggak pengen terjadi gitu ya. Mungkin ada pergumulan yang kita hadapin gitu, atau permasalahan-permasalahan yang kita hadapin gitu ya. Dan kecenderungan manusia teman-teman ya, ketika kita menghadapi persoalan, kita punya permasalahan gitu ya, kita punya kesulitan, kita punya kecenderungan yang nggak baik gitu ya, yaitu kita seringkali terlalu fokus gitu sama masalah kita. Siapa yang kalau misalnya punya masalah dipikirin terus gitu, mungkin sampai nggak bisa tidur gitu ya, mau makan kepikiran terus, mau sekolah kepikiran terus, mau belajar kepikiran terus, mungkin mau pelayanan kepikiran terus gitu ya. Siapa yang seperti itu gitu ya. Dan mungkin kalau dibilang saya juga termasuk orang seperti itu gitu. Jadi ketika mengalami sesuatu yang nggak enak gitu, ketika ada trouble gitu, ketika ada beban yang begitu berat, kayaknya kepikiran terus seperti itu gitu ya. Nah, saya mau bilang begini teman-teman, kebiasaan ini seharusnya bisa kita hilangkan gitu di dalam kehidupan kita gitu ya. Karena ketika kita terlalu fokus gitu sama masalah yang ada gitu ya, ibaratnya itu kita kayak lagi berjalan, kita bawa beban kemana-mana gitu, dan kita cuma fokus ke sana aja, jadi kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan yang lainnya, nggak bisa lihat hal-hal baik yang lainnya gitu loh. Jadi kita cuma fokus, kita mikir gitu, kita ada masalah gitu, tanpa kita mungkin mikir gitu, yang luput dari concern kita gitu ya. Kita lupa gitu tentang bagaimana sih kita harus menyelesaikan masalah ini. Seharusnya kita nggak mikirin langkah-langkahnya, kita terlalu fokus sama masalahnya, tapi kita nggak mikirin langkah-langkahnya, seperti itu gitu ya. Nah, saya mau bilang begini teman-teman, ketika kita ngadapin permasalahan, ketika kita ngadapin kesulitan gitu, beban begitu berat, saya mau bilang, yuk teman-teman, pertama-tama kita harus datang sama Tuhan, sama firman, sama sang firman itu teman-teman gitu ya.
Jangan lupa ketika kita ada masalah, ketika kita punya pergumulan, jangan lari kemana-mana gitu. Jangan pelarian ke hal-hal yang nggak baik, jangan pelarian ke hal-hal yang nggak benar gitu. Tapi yuk kita datang sama Tuhan, kita mulai baca firman-Nya, kita mulai cari gitu. Jawabannya tuh dari firman dulu gitu. Atau untuk menentukan langkah-langkah kita berikutnya tuh kita mulai dari membaca firman gitu. Biasakan seperti itu teman-teman. Saya pun seperti itu. Ketika udah nggak banyak hal yang bisa dilakukan, ketika permasalahan begitu berat gitu, kayaknya banyak banget gitu ya. Dari satu masalah ke masalah lainnya gitu ya. Numpuk begitu. Satu yang saya lakuin teman-teman. Yang pertama masuk dalam hadirat Tuhan, dan yang kedua saya baca firman teman-teman. Gitu ya. Ya puji Tuhan gitu loh, ketika saya melakukan langkah-langkah seperti itu, saya dapat kelegaan gitu loh. Dan seringkali Tuhan memberikan tuntunannya lewat pembacaan firman yang kita baca gitu ya. Meskipun masalah belum selesai gitu, meskipun kita mungkin nggak dapat langkah-langkahnya gitu ya, tapi kita dapat suatu kekuatan yang baru, suatu harapan yang baru, suatu kesegaran yang baru gitu loh, ketika kita membaca firman gitu ya. Karena saya percaya di dalam firman tuh terkandung banyak banget gitu ya manfaat yang bisa kita rasakan gitu ya dari membaca firman gitu. Kita bisa dapat pengharapan yang baru, yang tadinya lemas putus asa kita bisa dapat kesegaran, bisa dapat kekuatan yang baru. Kita bisa dapatkan semua itu dari firman gitu loh. Jadi ketika kita ada masalah, ketika kita ada obstacle gitu ya, kerasan beban yang begitu berat, menurut saya sayang banget kalau kita nggak lari ke firman gitu. Kita malah lari ke hal-hal yang mungkin malah menjerumuskan kita semakin jauh dari Tuhan gitu loh. Malah kebalik teman-teman, yang kita lakukan harusnya gitu, kita mendekat sama Tuhan, kita baca firman-Nya gitu, kita coba cari kehendak Tuhan, kita coba cari sumbernya gitu loh, sumber kelepasan kita kan Tuhan gitu, kita coba cari suara Tuhan gitu loh, salah satunya melalui firman ini gitu loh teman-teman ya. Jadi ketika ada masalah, hal pertama yang kita lakukan adalah ya kita lari ke firman gitu, kita lari ke Tuhan gitu ya teman-teman ya. Nah, supaya apa sih teman-teman kita baca firman itu juga ketika ada masalah? Ya, tadi udah saya sebutin gitu beberapa ya. Tapi gini teman-teman, di dalam firman itu ada yang namanya janji Tuhan gitu ya. Ada yang namanya rencana Tuhan atas kehidupan kita. Ada kita di dalam firman gitu, yang Tuhan bilang tuh kita akan mengalami hari-hari yang baik gitu. Kita dibilang akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Itu semua tuh terkandung di dalam firman. Di dalam firman tuh ada kita loh teman-teman. Kita harus sadar tentang hal itu gitu ya. Makanya saya mau bilang, selain yang udah saya sebutin tadi, fungsi kita membaca firman adalah supaya kita diingatkan kembali akan janji dan penyertaan Tuhan teman-teman. Gitu ya. Dengan demikian iman kita pasti bangkit gitu ya. Bisa banget bangkit gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, salah satu julukan orang Kristen gitu ya, yang paling sering kita dengar gitu ya, atau kita mungkin sering lihat di sosmed gitu ya, mungkin kalau dalam bahasa Inggris lebih sering nih lihat gitu ya. Salah satu julukan orang Kristen yang lazim disematkan adalah orang percaya atau believer gitu ya. Believer, saya juga sering gitu ya lihat bio-bio mungkin artis rohani luar negeri gitu ya, di bio Instagramnya gitu ya tulis believer gitu ya. Nah, pengikut Yesus seringkali disebut sebagai orang percaya gitu ya. Kenapa demikian teman-teman? Karena ya kitalah orang-orang yang seharusnya hidup oleh iman gitu ya. Kita orang-orang yang hidup oleh iman. Bahkan firman Tuhan berkata gitu ya, kita orang Kristen harusnya tuh hidup karena iman gitu ya, bukan karena melihat gitu ya. We live by faith gitu ya, not by sight gitu ya teman-teman. Nah, tapi nggak dipungkiri ya teman-teman ya, ketika dalam kehidupan ini kita ngalamin hambatan gitu ya, masalah yang menyebabkan kita takut, putus asa, kehilangan pengharapan yang berdampak pada iman kita gitu ya. Saya nggak pungkirin gitu ya, sebagai manusia yang namanya ketakutan, yang namanya hambatan segala macam gitu ya, tekanan, stres, depresi gitu, itu berdampak sama iman kita, itu betul banget gitu. Saya pun pernah mengalami seperti itu gitu ya. Maka itu sebagai anak Tuhan, ketika kita punya masalah gitu ya, hendaknya kita kembali sama firman Tuhan. Agar apa teman-teman? Agar iman kita bisa bangkit dan kita beroleh pengharapan kembali dalam menghadapi segala persoalan gitu ya. Nah, saya mau bacain teman-teman ayat Alkitab di Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Isinya seperti ini. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan
perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Gitu ya. Teman pasti kalau orang Kristen udah lama gitu pasti pernah baca perikop atau ayat-ayat ini gitu ya. Nah, di sini tadi dibilang, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Sampai situ teman-teman ya, dasar di atas batu. Di mana kita bisa ketemu perkataan Tuhan, gitu ya. Di mana kita bisa ketemu perintah-perintah Tuhan, di mana kita bisa ketemu pimpinan-pimpinan Tuhan. Sudah pasti jawabannya di firman, di Alkitab gitu ya. Di firman Tuhan yang ada pada sama kita sekarang ini gitu ya. Artinya apa teman-teman? Firman itu fondasi gitu ya. Yang akan meneguhkan iman kita ketika badai atau kesulitan itu datang. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai gitu ya teman-teman, kita jadi orang yang nggak punya pegangan gitu ya. Kalau kita jarang baca firman, kita nggak tahu firman gitu, kita tuh ibaratnya jadi orang yang gampang goyah gitu loh. Karena ya firman Tuhan itu yang sebenarnya jadi landasan kita, jadi fondasi kita gitu ya. Dengan iman itu gitu loh teman-teman, kita jadi pribadi itu yang nggak gampang goyah, nggak gampang KO gitu ibaratnya dalam kehidupan ini gitu ya. Jadi saya mau bilang gitu, jangan jadi orang yang gampang goyah gitu loh. Jangan jadi orang yang gampang ditelan sama dunia gitu ibaratnya. Nah, caranya gimana gitu ya supaya kita jadi pribadi yang gak gampang goyah gitu ya. Ya salah satunya kita harus punya pegangan itu, yaitu firman itu. Makanya penting banget buat kita sehari-hari baca firman, kita asuh firman yang banyak gitu loh. Jadi kita ketika menghadapi masalah ini, ada firman ini yang muncul gitu loh. Ketika kita menghadapi masalah yang lain lagi, ada firman ini yang muncul gitu loh. Ada firman-firman yang timbul gitu loh. Ada Roh Kudus yang berkata-kata di dalam diri kita gitu loh. Yang kasih tahu kita gitu loh, apa yang harus kita lakukan, respon kita harus seperti apa, kita harus melakukan apa. Itu semua ada gitu. Dan itu semua bisa didapatkan kalau kita baca firman dan kita minta tuntunan Tuhan. Begitu teman-teman. Nah, ketika saya persiapkan ini, saya membaca suatu quotes yang menarik gitu ya. Yang saya temukan di Instagram gitu. Ini di post gitu ya sama seorang player NBA namanya Damian Lillard. Dia menulis seperti ini. Some things break our heart but fix our vision. Sekali lagi teman-teman saya bacain. Some things break our heart but fix our vision gitu ya. Maksudnya kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia kira-kira begini. Beberapa hal menghancurkan hati kita tapi meluruskan visi kita atau memperbaiki visi kita gitu ya. Nah, saya mau bilang begini teman-teman. Mungkin kadang-kala kejadian yang nggak enak Tuhan izinkan terjadi sama kehidupan kita gitu ya. Saya tahu kok, saya ngerti banget gitu. Ikut Tuhan nggak selamanya enak, nggak selamanya semuanya smooth gitu ya. Pasti ada up and downs gitu ya, ada naik turunnya. Kita ngalamin masalah juga gitu. Ngalamin kok, saya ngerti banget gitu ya. Kadang-kala memang gitu Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita gitu. Dia tetap pegang kendali, cuma ada saatnya gitu. Dia izinkan masalah terjadi sama diri kita gitu ya. Nah, saya mau bilang gini teman-teman. Firman Tuhan berkata, Tuhan ikut serta dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya gitu ya. Artinya apa teman-teman? Bahwa meskipun melalui hal-hal yang enak, Tuhan juga bisa bawa kita kepada pengenapan janjinya. Gitu ya. Kepada rancangan yang ajaib gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mikir gitu ya. Kalau misalnya Tuhan sayang sama gua, mau punya rencana yang bagus sama gua, seharusnya jalan gue diperlancar dong. Gue ngalaminnya hal yang enak aja dong. Hal-hal yang bisa support gue atau dorong gue ke tujuan gue dong. Atau ke pengenapan janji Tuhan dong. Ya, nggak selamanya seperti itu teman-teman gitu ya. Tuhan tuh mendidik kita dan Tuhan tuh terlibat gitu ya. Nggak cuma di saat-saat
kita ngalamin hal enak aja teman-teman. Tapi di saat kita ngalamin hal yang kurang enak, di saat di dalam kesedihan kita dia ada, di dalam sukacita kita dia ada gitu ya, di dalam kesusahan kita dia ada, di saat hidup kita terasa begitu gampang dia ada gitu, dia mau terlibat gitu. Dia adalah Tuhan yang mau terlibat, Tuhan yang mau ikut di dalam apapun kondisi kita gitu teman-teman. Jadi saya mau bilang, yuk libatkan Tuhan gitu loh, di dalam setiap apa yang kita rencanakan, setiap apa yang kita lakukan, yuk kita libatkan Tuhan gitu ya. Jadi jangan mikir Tuhan tuh nggak bisa nggak bisa kasih jalan keluar gitu di dalam segala kesusahan kita gitu loh. Justru malah kadang Tuhan ngebentuk kita lewat hal-hal yang bagi kita nggak enak saat itu mungkin ya, pas ngalaminnya nggak enak gitu ya. Tapi Tuhan menempa kita, membentuk karakter kita. Kenapa? Dia mau berikan panggung yang besar buat kita gitu loh. Dia mau berikan hal yang besar buat kita. Saya percaya kalau kita mau dapat gift yang besar sama Tuhan, kita harus dipersiapkan juga gitu ya untuk terima gift itu gitu ya. Nah, seringkali dengan masalah-masalah yang ada, dengan Tuhan izinkan hujan-hujan terjadi, yaitu cara Tuhan membentuk kita supaya apa? Supaya kita bisa naik level, kita naik ke tahap kehidupan selanjutnya, jadi kita juga bisa terima hal yang besar dari Tuhan. Seperti itu teman-teman. Jadi yuk, ketika kita mengalami masalah, segala macam, jangan mandang Tuhan tuh nggak pegang kendali ya, Tuhan tuh nggak peduli. No, teman-teman. Sekali lagi saya mau bilang bahwa seringkali ya cara Tuhan seperti itu untuk membentuk kita. Justru ketika kita ngalamin ini dan itu gitu ya, justru itu waktunya kita melekat sama Tuhan lebih lagi dan kita expect something greater gitu daripada Tuhan gitu ya. Jadi kita dengan punya mindset seperti itu, pola pikir seperti itu, kita juga nggak jadi pribadi yang putus asa gitu loh, nggak jadi pribadi yang gampang menyerah seperti itu ya. Karena kita beriman, kita teguh, kita beroleh kekuatan, kita tahu Tuhan terlibat, kita tahu Tuhan pasti bantu, dan pasti ada jalan keluar dalam Tuhan. Seperti itu teman-teman ya. Amsal 16 ayat 20 berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan gitu ya. Saya baca sekali lagi, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan gitu ya. Jadi siapa yang memperhatikan firman, yang pegang janji Tuhan dalam firman itu pasti akan mendapat kebaikan gitu ya. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita pegang janji-janjinya, kita percayakan rencananya gitu yang terdapat dalam firman, kita pasti akan dapat kebaikan yang daripada Tuhan gitu ya. Ya kadang memang untuk dapat kebaikan itu kita banyak kok harus lewatin hal nggak baik gitu. Saya juga di dalam perjalanan hidup saya juga ngalamin untuk terima hal baik yang sekarang ini saya bisa nikmati nih dalam kehidupan saya juga ngalamin banyak banget gitu hal yang nggak baik yang terjadi gitu di masa lalu saya gitu. Tapi saya mengucap syukur, saya berterima kasih gitu ya. Hal yang membuat saya sedih dulu, hal yang membuat saya stres dulu, itu menjadi sesuatu yang saya syukuri sekarang ini gitu ya. Karena itu membentuk saya yang benar-benar siap saya jadi pribadi sekarang ini, jadi saya bisa terima yang ya saya miliki sekarang ini daripada Tuhan gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang saya mau bacain satu ayat lagi di Yakobus 2:14 bunyinya seperti ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah pertanyaan gini teman-teman, kalau iman kita sudah bangkit, kita sudah punya iman gitu, kita ya ibaratnya imannya udah recover lah, kita benar-benar udah beriman sama Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah cukup kita cuma beriman aja? Enggak ya teman-teman, jawabannya absolutely no gitu ya. Jawabannya udah pasti enggak. Iman aja nggak cukup, tapi kita harus bergerak gitu teman-teman ya. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati gitu. Kita udah sering banget nih dengar kalimat ini gitu ya, atau dengar ayat ini gitu ya. Enggak teman-teman, kita harus bergerak. Kita harus melangkah berjalan dalam iman untuk mencapai tujuan kita gitu ya. Karena pengenapan janji Tuhan gitu ya, kalau kita mau ngalamin hal-hal yang baik daripada Tuhan, kita mau rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, itu nggak bisa dari sisi Tuhan aja yang kerjain gitu loh. Tapi Tuhan mau cooperate gitu, Tuhan mau kerja sama-sama kita, Tuhan mau ibaratnya jalan bareng-bareng sama kita gitu loh, supaya kita bisa sampai ke sana, supaya kita bisa sampai ke tujuan itu, supaya kita bisa dapat bisa nyampe ke pengenapan janji Tuhan itu gitu loh teman-teman gitu ya. Jadi kita harus melangkah berjalan dalam iman ke tujuan kita gitu ya. Mulai do something gitu, mulai melangkah, minta tuntunan Tuhan gitu ya. Perlu banget minta tuntunan Tuhan sih teman-teman gitu ya. Apalagi kalau kita punya big plans gitu ya, dreams gitu, mimpi-mimpi, cita-cita, perlu banget minta tuntunan Tuhan
gitu ya. Saya percaya di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar, gitulah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini teman-teman. Apakah kita adalah seorang yang akan menjadi great finisher? Maksudnya gimana teman-teman? Maksudnya begini, kita semua tuh Alkitab katakan kita semua tuh hidup di dunia tuh sebagai orang yang berlomba, gitu ya. Kita tuh ikut serta dalam perlombaan yang namanya perlombaan iman, gitu teman-teman ya. Nah, kita harus pikirin juga teman-teman, dari masa muda kita sekarang kita harus pikirin juga gitu loh, apakah kita akan menjalankan pertandingan iman kita yang baik apa enggak, gitu ya. Kita mau jadi orang Kristen yang seperti apa, kita mau jadi orang pengikut Yesus yang macam apa, kita harus perhatikan benar-benar hal ini gitu ya. Saya pribadi kalau bayangin di akhir kehidupan saya gitu, ketika saya ketemu Tuhan, saya nggak mau sampai Tuhan tuh ngomong sesuatu yang nggak enak gitu dalam perjalanan hidup saya gitulah. Saya mau dengar dari Tuhan tuh, well done my son, gitu, itu mau saya dengar gitu loh. Nah makanya saya mau bangkitin awareness teman-teman juga gitu, mulai dari masa muda kita sekarang ini gitu ya. Saya juga ngajak teman-teman gitu loh, buat kita berusaha, buat kita nanti someday ketika kita ketemu Tuhan, kita tuh ketemu Tuhan tanpa regrets gitu, tanpa penyesalan, dan Tuhan bisa berkata sama kita, well done gitu loh, kamu telah menjalankan pertandingan iman, perlombaan iman yang baik. Seperti itu teman-teman. Nah itu perlu dipertanyakan lagi gitu dalam diri kita masing-masing gitu loh. Apakah kita akan finishing grade? Bagaimana cara kita akan menjalani iman kita? Gitu. Kita mau jadi orang Kristen macam apa? Kita mau jadi pengikut Yesus macam apa? Gitu ya. Itu teman-teman yang harus menjadi bahan perenungan kita gitu loh. Apakah kita orang yang akan mempertahankan iman kita sampai selesai? Gitu. Apakah kita nanti someday jadi orang yang malu dengan iman kita? Saya ngerti gitu ya teman-teman, di pergaulan sekarang ini aja kita orang Kristen, kalau kita bergaul sama orang yang dalam tanda kutip kelihatannya gaul, kelihatannya segala macam, kadang kita di kampus gitu, di lingkungan kerja kita, mungkin bagi yang udah bekerja gitu ya, yang di kantor gitu ya, mungkin kadang mengakui iman kita sebagai pengikut Yesus gitu ya. Kita nggak mau nonjolin lah kita sebagai orang Kristen gitu ya. Kita kayak self deny diri kita sendiri gitu loh. Identitas kita sangkal seperti itu. Menurut saya jangan ya teman-teman, jangan seperti itu gitu. Justru kita harus jadi orang Kristen yang bold gitu ya. Kita bukan jadi orang Kristen yang fanatik gimana segala macam gitu, yang yang Taurat gitu ya, yang keras gitu. Enggak teman-teman gitu. Kita tetap harus bergaul gitu sama orang-orang yang non Kristen segala macam gitu. Dalam tanda kutip orang dunia segala macam, kita ya oke gitu, kita mau berhubungan sama mereka gitu. Tapi jangan sampai kita self deny gitu loh. Kita harus sadar identitas kita tuh pengikut Yesus, kita tuh anak Allah, kita tuh anak Tuhan. Nah, dengan begitu baru kita bisa menempatkan diri dengan tepat di mana kita berada gitu. Dan kita juga tahu gitu, seharusnya kalau gue punya identitas ini loh yang harus gue lakukan, ini loh yang gue jangan lakukan. Nah, dengan begitu baru kita bisa jadi pengikut Yesus yang benar-benar teman-teman. Gitu ya. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus di 2 Timotius 4:7, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Gitu ya. Saya rindu setiap kita bisa katakan yang seperti ini gitu teman-teman ya. Dan ada reward-nya juga gitu ya. Sehingga ada reward-nya juga di 2 Timotius 4:8 bunyinya seperti ini. Ayatnya bunyinya seperti ini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang, garis bawah semua orang yang merindukan kedatangannya, gitu ya. Jadi saya mau bilang sekali lagi, ada reward bagi orang memelihara iman, gitu ya. Kalau sekarang ini mungkin kita di keluarga kita susah kita buat pelihara iman kita, susah buat kita percaya, mungkin kita di saat-saat ini ngalamin hal yang begitu nggak enak, begitu berat gitu, sehingga kita iman kita goyah gitu, kita putus asa, kita kehilangan pengharapan dalam Tuhan gitu, kita ngerasa Tuhan nggak bantu teman-teman. Jangan seperti itu teman-teman, gitu ya. Setelah apa yang saya bagi tadi teman-teman, saya berdoa supaya pagi siang hari ini kita dibukakan hal-hal yang baru gitu. Kita jadi ngerti kenapa sih ada masalah gitu, kenapa sih hal ini harus terjadi, kenapa sih hal itu harus terjadi gitu, kenapa sih harus libatin Tuhan gitu, kenapa sih harus baca firman. Nah ini yang penting banget nih gitu ya teman-teman ya. Itu semua supaya kita kalau dirangkum menjadi satu, simpelnya ya supaya kita bisa jadi orang yang memelihara iman gitu lah.
Dan ingat sekali lagi teman-teman, memelihara iman itu merupakan sesuatu yang sangat worth it. Karena apa teman-teman? Ada reward yang menanti gitu ya. Dan reward itu bukan reward yang sifatnya duniawi yang ecek-ecek gitu ya, tapi ini rewardnya menurut saya sih reward yang surgawi banget gitu, reward yang keren banget gitu ya. Dan ini bisa kita nikmati rewardnya ini di kekekalan gitu ya, bukan di dunia yang fana ini, yang sementara ini gitu ya, tapi kita bisa nikmatin selamanya gitu. Can you imagine that gitu teman-teman? Jadi sekali lagi saya mau bilang, yuk teman-teman, kita jadi pribadi yang hidup bukan hanya dengan melihat, tapi dengan iman gitu ya. Kita harus pelihara iman kita betul-betul. Kita harus melangkah berjalan sama Tuhan, libatin Tuhan. Dalam sekolah kita libatin Tuhan. Dalam usaha kita libatin Tuhan. Dalam pekerjaan kita libatin Tuhan. Dalam ministry kita apalagi kita libatin Tuhan. Seperti itu teman-teman ya. Ya jadi mungkin itu aja sharing dari saya teman-teman. Semoga bisa ditangkap baik sama teman-teman semua. Dan ini semua bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman ya. Yuk mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi siang hari ini. Kalau kami bisa ikut ibadah online, kami bisa dengar firman-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Buat segala apa yang kami dengar ya Tuhan. Biar Tuhan, mungkin yang kami tangkap terbatas ya Tuhan. Namun biar ini menjadi rema dalam diri kami. Biar Roh Kudus yang tuntun kami, ingatkan kami. Supaya kami bisa aplikasikan ini dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biar kami selalu diingatkan ya Tuhan. Hari demi hari ya Tuhan. Waktu demi waktu untuk kami memelihara iman kami ya Tuhan. Dan biar kami juga jadi anak muda ya Tuhan yang selalu ya Tuhan rindu untuk baca firman-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan firman Tuhan itu kaya, di dalamnya terkandung pengharapan, terkandung sukacita. Tuhan, terkandung ya Tuhan berbagai macam hal yang baik, berbagai macam hal ilahi ya Tuhan, yang asalnya daripada Tuhan. Kami ucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan, karena kami punya Tuhan yang begitu peduli, yang mau terlibat ya Tuhan di dalam segala hal yang kami lakukan, segala kami kerjakan. Dan sadarkan kami senantiasa akan identitas kami ya Tuhan, bahwa kami adalah anak Tuhan, kami adalah anak Allah. Dan kami mau berkata bahwa ini semua adalah sesuatu yang sangat berharga ya Tuhan, yang sangat precious ya Tuhan. Ini semua adalah sebuah privilege ya Tuhan untuk menjadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa ya Tuhan. Berkati kami yang berusaha ya Tuhan, kami yang sekolah, kami yang bekerja, biar di dalam segala apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, kami bisa bertumbuh, berbuah. Ya Tuhan, kami bisa menjadi orang berdampak ya Tuhan, dan kami bisa berkemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan kalau sebentar lagi kami akan terima berkat ya Tuhan, kami angkat kedua tangan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Teman-teman, yuk mari angkat kedua tangan teman-teman sekalian. Diberkatilah kiranya sekolahmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah kiranya pekerjaanmu, diberkatilah segala yang kau lakukan, segala yang kau kerjakan. Biar segala yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, itu semua dibuat berhasil dan engkau bisa menjadi anak-anak terang, membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Dan biar engkau menjadi anak-anak muda yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus, engkau bisa jaga hidupmu baik-baik, dan engkau menjadi orang, menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan yang gagah perkasa. Dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Semua yang sudah terima berkat sama-sama katakan, amin. Oke teman-teman, itu aja sharing dari saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Happy Sunday. God bless semuanya. Terima kasih udah mengikuti ibadah online hari ini. So buat teman-teman yang belum follow IG kita, bisa langsung di follow @gmcc.tac. Dan jangan lupa untuk cek konten kita di YouTube @gmcc. See you di ibadah online selanjutnya. God bless you.